Kemarin kita udah bahas panjang lebar kali tinggi hal-hal mengenai tentang gerak satu dimensi dan dua dimensi. Saya gabungin aja karena bagian-bagian ini menceritakan hal-hal yang menarik tentunya tentang gerak. Kemarin udah dibahas beberapa hal, misalkan nggak apa-apa ya, ini udah di spoilerin, udah ada spoiler. Pokoknya nanti kita bakalan ngebahas gerak melingkar, tapi saya mau cerita tentang hal yang kemarin udah kita bahas. Sebelumnya saya mohon maaf banget, saya kurang teliti kemarin beberapa kali, ada salah minus ataupun ada hal yang saya salah nurunin ya di beberapa soal, tapi saya highlight di beberapa description sama di komen, saya pin juga. Jadi saya mohon maaf banget, kurang teliti sekali ya, jangan diikutin. Pokoknya udah dibenerin kemarin ya. Kalau kayak gitu kita lanjutin aja ya materinya, dikit lagi sih sebenarnya. Jadi cerita dulu nih, kemarin tuh sempat saya bikin durasi video kelamaan sih. Biasanya saya bikin 20 menit sampai 30 menit, paling lama 40 lah pernah. Tapi ini karena pengen cepat beres, pengen banyak yang disampaikannya, jadi dibikin 1 jam lebih, berapa ya, hampir 20 menit gitu kalau nggak salah. Nah ternyata masih tersisa, tapi ya gitu. Ini tinggal satu materi lagi sebenarnya. Kemarin udah dibahas gerak peluru atau projektil parabola yang mungkin kalian udah lihat di video sebelumnya. Nah ini tentang gerak melingkar namanya. Kita mulai aja tuh ya, sok sini ya. Gini, tentang gerak melingkar. Gerak melingkar, tinjauannya masih satu partikel yang kecil-kecil aja dulu. Kalau kita ngelihat di gambar yang warna hijau ini ya, kita fokus di sini. Meskipun ini udah banyak tulisan, kita fokus di gambar yang ini dulu. Nah misalkan ada 2 partikel nih di sini, ada P1 sama P2 gitu. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu. P1 dengan kecepatan V1 ya. Nah ini P2 dengan kecepatan V2, masing-masing punya kecepatan yang konstan. Kemudian kita bisa lihat jika geraknya melingkar, ini bakalan terus mungkin ya sampai ujung sini, dia bakalan terus melingkar. Kita tinjau 2 titiknya aja dulu. Misalkan pergerakannya dari P1 menuju P2, berarti di situ sudah ada perpindahan ya. Nah, kita tentukan pusat massa yang mau kita tinjau. Ini pusat massanya. Berarti kita tarik garis. Nah, ini juga sama di P2 juga. Berarti ada R1, gak kelihatan ya, R1 dan R2. Kalau kayak gitu berarti resultannya adalah kita tarik garis lurusnya aja. Nah, itu adalah delta R atau perpindahannya atau posisi. Karena gerak partikel ini atau gerak benda ini dia mengelilingi suatu lingkaran, jadi akan membentuk suatu sudut sebesar theta. Jadi kalian udah banyak nih bisa ngelihat ada perpindahannya, terus kemudian ada kecepatannya juga. Ngomong-ngomong tentang soal kecepatan, kalau kita gabungkan vektor ini ya, vektor V1 sama V2, itu besarnya atau komponennya akan menjadi gambar di sebelah ini nih. Kita hubungkan masing-masing kepala dan ekornya. Ini untuk bagian V1, ini untuk bagian V2. Berarti kalau kayak gitu kita tarik garis lurus ke sini, kita punya resultan kecepatan atau delta V ya. Kita punya delta V di sana. Dari kedua gambar ini nih, kedua gambar yang ada di sini, mereka punya suatu hubungan yang bisa ditarik kesimpulan. Karena masing-masing sama memiliki sudut yang hampir sama, jadi sebenarnya mereka bisa ditinjau dengan satu hal. Jadi ada persamaannya nih. Persamaannya saya udah tulis di sini. Bahwa delta V ini berdasarkan gambaran ini ya. Delta V per V ini sama dengan sama-sama. Gini maksudnya. Dari kedua gambar ini kita punya persamaan yang bisa kita tulis. Karena masing-masing sama memiliki sudut, jadi kita bisa tulis delta V per V sama dengan delta R per R.
Kalau kayak gitu, kita bisa ambil salah satu yang bisa kita cari. Misalkan kita mau cari delta V ya, atau resultan kecepatannya. Delta V sama dengan, tinggal kita kali silang aja ya. Kali silang gini, dapatlah persamaan bahwa delta V itu sama dengan delta R dikalikan dengan V dibagi dengan R. Berdasarkan gambar ini ya. Gambar, saya tulis deh gambar A dan gambar B. Dari sini kita bisa gunakan informasi ini untuk menyatakan banyak hal. Contoh, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata yang udah kita pelajari di video sebelumnya adalah V dibagi T, atau kalau misalkan tinjauannya lebih luas atau bendanya ada dua gitu ya, kita ambil resultannya delta V dibagi dengan delta T. Delta V nya kita udah dapet nih. Delta V nya nilainya adalah ini kan, kita gunakan data yang ini. Jadi kita tinggal tulis ulang di sini. Ini delta V, saya tulisnya kebalik nggak apa-apa ya. Ini V dikalikan dengan, oh ini kurang garisnya satu. Nah, dikalikan dengan delta R dibagi dengan delta T yang ini dikalikan dengan R yang di sini. Pokoknya delta V yang kalian dapat ini diganti dengan ini, atau disubstitusi ya istilahnya. Oke, ini adalah merupakan percepatan rata-rata. Kita balik lagi ke gambar. Kalau gambar ini diterusin gitu ya, nilai waktu itu akan mendekati 0. Kalau kayak gini, apa nih kalau konsep kemarin? Iya, ada limit, dimana limit delta T mendekati 0 itu, karena ini adalah delta R dan delta T, maka ini berhubungan sama apa, konsep apa? Kecepatan sesaat. Jadi kita bisa ngeliat konsep ini sebagai nilai dari percepatannya. Yang atas dari percepatan rata-rata, yang ini percepatan atau besar percepatannya gitu. Kalau gitu kita bisa lebih spesifikan bahwa nilai A atau percepatan atau akselerasi ini nilainya adalah, ini kan V dibagi R. Ini juga V kan, karena nilainya kecepatan sesaat. Tulis juga lah V di sini dibagi dengan R. Jadi nilainya adalah V kuadrat per R, di mana nilai percepatan atau besar nilai percepatan ini merupakan percepatan sentripetal atau yang disebut dengan center seeking, di mana setiap benda yang melewati bagian lingkaran itu akan terpusat di posisi tengah gitu. Keren kan? Contoh menariknya apa ya? Mungkin kalian pernah main apa ya yang ada di pameran-pameran itu, yang bendanya berputar seperti komedi putar mungkin ya. Jadi dia akan terus melingkar terus gitu ya, ini anggap putarannya, dan sebenarnya mereka adalah punya titik pusat di tengah, jadi mereka menuju ke tengah gitu. Itu namanya percepatan sentripetal. Jadi ada istilah kerennya atau center seeking. Jadi benda akan terus tetap berada, merasa ditarik ke tengah gitu istilahnya. Oke. Itu tentang percepatan rata-rata sama besarnya percepatan atau percepatan sentripetal. Ini percepatan rata-rata, ini percepatan sentripetal. Didapatkannya berdasarkan gambar ini ya, A dan B. Oke, aman? Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ini ada apa nih? Oh, ternyata di suatu kondisi tertentu, kalau ngejelasin partikel pada kondisi kecepatan tetap atau konstan, maka kita bisa mendapatkan nilai kecepatan. Nilai kecepatan, terus kemudian periode, terus nah ini ada kecepatan sudut. Kita bahas satu-satu dulu tentang kecepatan. Kecepatan itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan periode. Kenapa keliling lingkaran? Iya dong, karena kan partikel atau benda itu kan bergerak melingkar. Jadi kita harus tahu daerah di sini tuh berapa. Bukan luas ya, tapi yang digunakan adalah keliling. Jadi dibagi dengan periode, di mana periode itu adalah banyaknya putaran per waktu. Jadi satu waktu itu berapa kali nih ada putaran gitu kan.
Kalau kita masukkan ke persamaan, ke lingkaran kan rumusnya 2VR dong, dibagi dengan T atau perioda. Kalau kayak gitu, kita bisa dapetin nilai perioda itu nilainya adalah 2VR dibagi dengan V berdasarkan rumus ini ya. Tinggal dibalikin aja berarti. Gak bingung kan? Lanjut. Nah, ada juga yang disebut dengan kecepatan sudut atau istilahnya adalah omega. Kecepatan sudut atau ini namanya omega ya. Namanya omega. Nilainya adalah 2V dibagi dengan T. Jadi kalian tinggal substitusi aja ya. 2V dibagi dengan T itu adalah nilai ini. Kalian substitusi ke sini ya. 2VR per V. Ayo, jadinya gimana nih omega nih? Kalian otak-atik deh. Jadi biar nanti omega itu sama dengan apa di sini? Coba. Gampang. Ya. Kita masuk ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu karena bentuknya dia lingkaran, maka bisa diistilahkan dengan apa namanya nih? Radial. Sorry bentar. Saya ada yang lupa. Jadi percepatan sentripetal itu ada yang namanya percepatan radial. Saya tadi nggak pakai tanda minus di sini. Harusnya pakai tanda minus. Jadi di mana percepatan sentripetal ini nanti kalian dapat dua, ada yang arahnya radial, ada yang tangan sial namanya. Nah, ini kita bahas satu dulu. Ada percepatan sentripetal yang radial. Jadi kalau yang radial itu percepatan yang biasa udah kita tahu di slide sebelumnya, V kuadrat dibagi R, tapi dia ditambah angka minus di sini. Ya. Kita bisa turunin. V itu kan nilainya berdasarkan nilai ini. V itu kan 2VR per T. Kalau kita kuadratkan masing-masing dibagi dengan R adalah 4V kuadrat dikalikan dengan R kuadrat dibagi T kuadrat dibagi lagi dengan R. R kita masukin ke atas, ini juga ya sama, masukin ke atas. Jadi R-nya tinggal 1 dong kalau kayak gitu. Wait, ini kurang angka 2 di sini. Iya nggak? Ya. Gitu. Jadi nilai percepatan sentripetal itu adalah 4V kuadrat R dibagi dengan T kuadrat. Gitu. Jadi tadi udah disebutin ada periode, terus kemudian ada percepatan sentripetal tapi arah radial. Ini baru arah radial aja ya. Oke, coba lagi yang lain. Nah, ini ada soal. Saya sengaja nggak kasih jawabannya, tapi saya kasih caranya. Coba kalian coba dulu ya. Ini pada dasarnya adalah mengenal tentang sistem tata surya, yang mana bentuk lebih besar dari partikel tapi bisa dianggap sebagai partikel. Misalkan kita mau menuliskan percepatan sentripetal bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Ketahui R-nya atau radiusnya adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter lah itu ya. Kalau saya ilustrasiin kayak gini, misalkan ada orbit gitu ya, ini adalah bumi. Jadi berapakah percepatan sentripetal dan kecepatan sudut? Kalau kayak gitu gampang kan? Percepatan sentripetal. Oke. Nah, ada salah nulis dikit. Bukan radial yang ditanya ya, tapi percepatan sentripetal biasa aja. Yap, nilainya adalah V kuadrat per R kalau kayak gitu. Kita masukin aja rumusnya. Ini deh biar ngebedain mana percepatan sentripetal, mana percepatan radial. Saya tulis C aja di sini ya. Nah, jadi ada AC atau sentripetal, ada A rad atau radian. Oke.
Jadi kalau gitu hubungannya AC sama AR nanti ada hubungannya. AC itu adalah sentripetal, AR itu adalah radial, ingat ya. Back lagi deh, takut lupa. Nah, ini tuh radial ya, makanya dia pakai tanda minus. Kalau yang sebelumnya, nah yang ini adalah sentripetal atau kita tulis AC. Ini saya tambahin C di situ biar nggak keliru. Ya, kita lanjutin deh. Kalau kita udah dapat kayak gini, kita tinggal kuadratin. Dapat nih, kita bisa coret R-nya jadi 4VR per T kuadrat. Kalian tinggal masuk-masukin kalau gitu. R-nya adalah 1,496, kemudian dibagi dengan T kuadrat. T-nya berapa? T-nya berarti kalau 1 hari kecepatan 1 tahun ya. Periodenya atau T-nya 1 tahun atau 1 year. Nah, lo bingung kan? Cobain. Nah, terus ada kecepatan sudut. Kalau kecepatan sudut 2V per T, 2V dibagi dengan 1 tahun ya. Ingat, nanti ada konversi. Karena tahun ini bukan satuan detik, berarti kalian nanti masukin dulu ke detik. Karena satuannya ini detik semua. Second kuadrat. Ya, coba dulu. Nah, ini yang mau kita bahas, percepatan tangensial dan radial. Tadi kita udah bahas radial, sekarang ada lagi yang namanya tangensial ya. Tadi udah dibahas dikit sih sebenarnya tentang yang bagian radial. Ternyata ada lagi yang lain. Ya udah kita bahas berdasarkan gambar yang ini ya. Ini adalah suatu partikel. Yang kecil ini adalah suatu partikel, dan yang garis hitam ini putus-putus merupakan pola pergerakan partikel. Jadi nanti partikel bergerak berdasarkan pola itu ya. Dari A dia menuju ke B, bahkan dia agak naik ya sedikit, terus kemudian dia turun. Makanya dia akan mendapatkan percepatan radial dan percepatan tangensial, kemudian dia juga punya resultan percepatan. Ya, begitu juga dengan di bagian B, dia bergerak ke arah B, jadi dia bergerak melingkar. Pertama dia bergerak melingkar di garis yang biru ini, kemudian dia mengikuti pola jalannya. Nah, di bagian yang B juga sama, dia punya arah percepatan tangensial sama ini nih nilai radial, jadi sama sampai C juga kayak gitu ya. Ternyata kecepatannya itu berubah di setiap arah, jadi total percepatan yang bisa kita dapatkan adalah penjumlahan dari masing-masing percepatan ini, percepatan radial dan percepatan tangensial, dimana untuk percepatan tangensial ini kita gunakan rumusan turunan, dimana dV itu dibagi dengan dt ya. Rumusnya asarnya sama, dari V dibagi dengan T, hanya untuk bagian tangensial itu adalah turunan dari dV dibagi dengan dt. Lain lagi dengan AR, tadi dibahas radial itu adalah pakai tanda minus di sini dari percepatan sentripetal atau AC, sama dengan V kuadrat minus V kuadrat per R. Kalau kita mau cari panjang dari besarnya, kalau kita mau cari besarnya percepatan, kita pakai gunakan rumus ini. Kenapa ya digunakan rumus ini? Punya alasan yang lebih wow? Enggak, gampang kok. Ini kan dari vektor ya. Kalau kalian lebih buka-buka lagi fisika dasar, bagian vektor ini adalah vektor. Jadi kita tinggal kuadratkan AT kuadrat ditambah dengan AR kuadrat dikuadratin lagi. Vektor ya. Gitu, percepatan tangensial dan radial. Oke, next. Nah, ini contoh soal. Saya mau ngejelasin alurnya aja. Gampang. Ini kita mau lihat dulu gambarnya. Ini ada sebuah mobil. Dia bergerak di suatu jalan yang agak agak nanjak gitu ya, agak limbung gitu. Berarti kan mobil itu harus mengikuti atau bannya
itu harus mengikuti kontur yang ada di bawahnya kan. Gak mungkin kan kalau misalkan jalannya bergelembung tapi bannya itu agak belok gitu, nggak mungkin. Atau nggak agak ngangkat, nggak mungkin juga. Atau nggak ke bawah, pokoknya dia bakalan mengikuti konturnya. Konturnya di sini dia bakalan mengikuti, kalau dia bergelembung dia bakal bergelembung gitu kan. Dia punya kecepatan 6 meter per second, terus kemudian dia juga punya percepatan tangan sial, nih ditulisnya tangan sial, dan apa nih, ada resultan percepatannya. Kalau kayak gitu kita bisa cari yang mana dulu nih? Iya, kita bisa cari percepatan radial awalnya. Sebenarnya gini, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu pertama dia nanyain tentang percepatan radialnya kayak gimana. Kemudian ini ada di gambar B, percepatan radialnya itu berapa yang di sini. Terus kemudian total percepatannya berapa, dan juga sudut yang dibentuknya itu berapa. Jadi kalau kita gabungkan masing-masing gambar dari peristiwa ini, kita bisa gambar jadi bentuk vektor kayak gini ya. Kita tinggal masukin aja rumus-rumusnya. Karena A radial itu kan minus V kuadrat per R itu sama dengan minus 6 kuadrat dibagi dengan 500. Minus 36 dibagi 500, hasilnya kalau saya udah ngitung sih segini. Coba hitung dulu atau hitung lagi, takutnya saya ada kurang 0 atau salah nyimpan sesuatu. Jangan lupa tanda minusnya. Sebelum kesini dulu. Kita kan mau cari besar dari nilai A ya, dari nilai percepatannya, atau kalau yang ini bagian yang ini ya, resultannya lah kalau kata kita mah ya, resultannya. Besarnya dari A itu adalah akar dari masing-masing komponen R kuadrat, radial sama tangan sial kita gabungin, terus kita kuadratin, terus diakarin. Masukin data ini 0,072 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat 0,309 meter per second. Semoga benar nih. Benar nggak ya? Benar enggak? Oke, benar. 0,309 meter per second. Nah, ketemu lagi nih sama persamaan yang ini, dimana tan inverse untuk mencari sudut, tan inverse dari AR per AT. Tan inverse kita langsung pakai arcus aja ya. Arcus tan dari minus 0,072 untuk arah radial, kemudian dibagi dengan 0,3. Pakai kalkulator aja. Sama dengan 13,5 derajat dapatnya. Gitu. Tentang percepatan radial dan tangan gerak melingkar tuh sampai sini. Jadi kita ngebahas materi selanjutnya aja kalau kayak gitu, kalau ini selesai ya. Makasih semuanya.